Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Besaputro dengan NIM 2003211000123. Saya dari kelas B Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang penyakit pada tanaman. Sebelumnya saya akan membahas tentang simptomatik. Apa sih simptomatik itu? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan penyakit atau gejala penyakit pada tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Tanda SIM adalah sebuah pengenal dari penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang, misal miselium, spora, cyanida, dan badan buah, dan lain-lain. Jadi, dengan tujuan dari adanya simptomatik yaitu untuk mengetahui gejala-gejala pada tanaman agar mudah ditemukan pengendaliannya. Dan berdasarkan sifatnya, gejala dibedakan menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistematik. Gejala lokal adalah gejala terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Sedangkan gejala sistematik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman, disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Dan secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama yaitu gejala nekrotik, yang dimana gejala ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Yang kedua yaitu gejala hipoplastik, yang dimana gejala ini disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan yang ketiga yaitu gejala hiperplastis, di mana gejala ini disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit pada tanaman pisang dan juga tanaman kangkung. Untuk yang pertama yaitu pisang atau Musa SP, adalah salah satu komoditas buah unggulan Indonesia dengan luas panen dan produksinya selalu menempati posisi pertama. Pada tahun 2015, produksinya mencapai 4.864.384 ton dengan nilai ekonomi lebih kurang 7,5 triliun menurut data BPS tahun 2016. Potensi pasar baik domestik maupun mancanegara masih cukup besar, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Tren ekspor buah ini meningkat sedangkan impor menurun, dengan negara tujuan ekspor yaitu Uni Emirat Arab, Tiongkok, Kuwait, Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura. Rata-rata persentase ekspor terhadap produk pisang dalam kurun 5 tahun terakhir mencapai 0,17% menurut Dirjen Hortikultura tahun 2017. Penggunaan ekspor pisang masih terkendala baik dari segi kuantitas maupun kualitas pisang yang memenuhi kriteria mutu untuk ekspor, dan sebagai sisir buah yang tidak masuk kriteria mutu ekspor masih bisa dijual di pasar lokal, desa, atau penyampangan dengan harga yang sangat murah. Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh serangan hama dan juga penyakit. Pada video praktikum kali ini saya menemukan penyakit pada pohon pisang yaitu penyakit layu fusarium atau penyakit Panama, yang dimana disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Dan juga saya menemukan penyakit yaitu penyakit bercak daun atau Sigatoka yang disebabkan oleh jamur Mycosphaerella musicola, seperti video berikut ini. Tanaman yang pertama yaitu tanaman pohon pisang. Bisa dilihat bahwa pohon pisang ini terkena penyakit layu fusarium atau penyakit Panama. Penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh bakteri Fusarium oxysporum, di mana dengan gejala yaitu yang pertama, daun akan menguning dan juga batang akan kecoklatan dan membusuk. Dimana jika dibiarkan tanpa adanya pengendalian, tanaman pohon pisang ini akan mati karena bonggol dan juga batang pisang akan membusuk sehingga akan mati. Pengendalian pada tanaman pohon pisang yang terkena penyakit Panama atau penyakit layu fusarium
bisa dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap layu fusarium seperti jantan atau ketan, muli, tanduk, raja, kinalun, atau pisang Prancis. Dan yang kedua yaitu menggunakan bibit yang sehat. Dan yang ketiga dengan pemupukan yang berimbang. Penyakit yang berbeda pada tanaman pohon pisang yaitu terdapat penyakit bercak hitam atau sigatoka, di mana sigatoka ini disebabkan oleh bakteri Mycosphaerella musicola, yang dimana terdapat gejala yaitu dengan adanya bintik-bintik hitam yang mana semakin lama akan semakin membesar dan membentuk noda kuning, di mana noda kuning ini akan mengering dan juga meluas. Dan yang paling parahnya itu pada daun ini akan layu dan juga akan mengering. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengatur jarak tanam pada tanaman untuk mengurangi kelembapan. Dan yang kedua yaitu memangkas daun-daun yang terserang kemudian dimusnahkan agar penyakit sigatoka ini tidak menyebar luas terhadap daun-daun sebelahnya. Baik, untuk tanaman yang kedua yaitu saya menemukan tanaman kangkung, di mana tanaman kangkung dikenal sebagai salah satu sayuran hijau yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan, pembudidayaan tanaman kangkung juga tidak begitu sulit. Meskipun demikian, dalam proses pembudidayaan tanaman kangkung biasanya terdapat beberapa gangguan hama dan penyakit yang menghambat proses pertumbuhannya. Tanaman kangkung sebenarnya jenis tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta relatif mudah perawatannya. Dampak lingkungan baik iklim maupun sanitasi lingkungan sering menjadi terdorongnya timbul hama penyakit yang menyerang pada tanaman kangkung. Walaupun demikian, akibat dari serangan hama penyakit akan mengakibatkan hasil produksi yang tidak maksimal dan mengalami kerugian bagi petani maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apabila terdapat serangan atau mulai muncul gejala akibat serangan hama penyakit pada tanaman kangkung. Kali ini saya menemukan penyakit pada tanaman kangkung yaitu bercak daun yang disebabkan oleh serangan virus Fusarium sp seperti berikut pada video. Baik, untuk penyakit pada tanaman yang kedua yaitu pada tanaman kangkung, di mana terdapat tanaman kangkung yang terkena penyakit oleh jamur Fusarium sp yang berupa bercak-bercak yang berwarna coklat dan kehitaman. Dan bercak ini terjadi secara tidak beraturan tempatnya. Dan ada juga gejala yang disebabkan oleh jamur Cercospora baticola syn, yang dimana gejala ini berupa bercak-bercak coklat. Dan untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan mencabut tanaman kangkung yang sakit dan dapat juga dilakukan dengan penyemprotan menggunakan ditan M45 0,2%. House music.